wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Kemudian selawat serta salam juga semoga selalu terucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya selaku moderator minta izin kepada teman-teman untuk memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri Mariatul Tufiah dan rekan-rekan saya Reza dan Iqbal. Jadi di sini kami akan memaparkan diskusi kami yang berjudul Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 bagian utama. Yang pertama itu bagaimana perkembangan Islam pada periode Mekah. Yang kedua menjelaskan bagaimana perkembangan Islam pada periode Madinah. Dan yang ketiga menjelaskan peperangan dalam Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan kita langsung masuk saja pada materi pertama, yaitu dakwah Nabi pada periode Mekah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Dan pada saat itu jumlah pengikut Nabi itu masih sedikit. Dan juga beliau menghadapi tekanan yang sangat berat. Dakwah Nabi pada saat itu dibagi menjadi 2, ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi awalnya dakwah Nabi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Siapa saja yang pertama kali mengakui ajaran Nabi pada saat itu? Yang pertama itu ada istri Nabi sendiri, yaitu Khadijah. Lalu sahabat-sahabat beliau, yaitu Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada juga Zaid bin Haris. Mereka ini masuk kategori orang-orang yang pertama kali mengakui ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena pada saat itu Islam itu masih jauh. Jumlah pengikutnya itu masih sedikit. Kalau langsung secara terang-terangan pasti akan langsung ditolak habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Makanya pada saat itu Nabi membina iman orang-orang terdekatnya terlebih dulu agar kokoh. Setelah 3 tahun berlalu, barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Pada saat itu Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Syafa, dan beliau menyerukan kepada kaum kafir Quraisy agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi kaum kafir Quraisy itu melakukan penolakan secara besar-besaran. Kaum kafir Quraisy itu marah dan merasa ajaran Nabi Muhammad ini mengancam tradisi dan ekonomi mereka yang bergantung pada Ka'bah. Jadi pada saat itu Nabi itu dihina, diejek, bahkan diancam dibunuh. Bukan hanya Nabi saja, tetapi para sahabat Nabi itu juga mendapatkan ejekan, hinaan, dan juga ancaman juga. Salah satunya ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Dia itu disiksa, dijemur di padang pasir, ditindih dengan batu besar di dadanya. Tetapi Bilal tetap teguh pada pendiriannya. Karena pada saat itu tekanan semakin parah,
mengizinkan sebagian sahabatnya hijrah ke Habasyah atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Kenapa ke sana? Karena pada saat itu di sana ada seorang raja Kristen yang adil yang bernama Raja Najasyi. Jadi di Habasyah kaum muslimin itu bisa beribadah dengan aman, bahkan dilindungi oleh rajanya itu sendiri. Pada saat itu utusan Quraisy itu sempat datang meminta agar mereka para pengikut Nabi itu dipulangkan ke Mekah, tetapi Raja Najasyi ini menolak. Karena Raja Najasyi ini tahu kalau para pengikut Nabi itu dipulangkan kembali ke Mekah, mereka akan mendapatkan hinaan, ejekan, serta siksaan yang tadi. Lalu kaum kafir Quraisy ini membuat strategi baru, yaitu membuat mereka ini memboikot Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi, selama 3 tahun lamanya. Nabi dan para pengikutnya itu dikurung di lembah sempit, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah dengan orang Quraisy, bahkan mereka ini kesulitan mendapatkan makanan. Jadi para pengikut Nabi ini walaupun dalam keadaan itu tetap bertahan dalam keadaan kelaparan, penderitaan, dan ya, pokoknya mereka tetap bertahan pada saat itu, tetap berpegang teguh. Lalu pada saat itu saat itu setelah berakhirnya pemboikotan itu, datang lagi ujian yang lebih berat lagi, yaitu disebut dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu pada saat itu dua keluarga terdekat Nabi itu meninggalkan Nabi. Yang pertama itu ada Abu Thalib, paman Nabi itu sendiri, dan istri beliau yaitu Siti Khadijah. Jadi beliau ini kehilangan 2 pelindung, yaitu pelindung politik dan juga pelindung pendukung utama di rumah tangga. Lalu di tengah kesedihan itu Allah memberikan hiburan luar biasa berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi di sanalah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Dan peristiwa ini menguatkan iman Nabi dan para sahabat, seolah Allah berkata, jangan putus asa, aku selalu bersamamu. Lalu pada akhirnya setelah semua tekanan itu, Allah memberikan jalan baru, yaitu berupa hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Di sana beliau itu disambut dengan dan ajaran itu di sana diterima dengan baik, bahkan disambut. Nah, dari situlah titik